Oke, bacaan untuk Aries November 2023. Ace of Coins, Two of Staffs, Alchemist. Kita lihat major energinya. Four of Staffs, Between Worlds, by the book. All right. Oke, Aquarius yang aku lihat di sini, by the book ini aku lebih ngelihatnya ke social rules, universal law. Ini aku tekankan sih si Between Worlds ya, karena aku ngelihat di sini kamu tuh lagi ada di ambang-ambang sebenarnya. Ambang-ambang orang yang lagi mempelajari sesuatu atau keluar dari masa-masa gelap menuju terang. Sebenarnya ini kartu bagus, bukan sebenarnya sih, memang bagus. Dan si by the book ini ini kan bicara tentang universal law ya, social social rules, oke. The universe works within a structure of defined laws and principles that provides a framework for human experience and evolution. Law of karma, law of attraction, itu semua ada di sini, oke. Jadi ini bicara tentang getting along sama orang lain ya, gimana caranya kita dengan social interaction sama orang. Jadi Aquarius ini aku ngelihat lebih ke bagaimana kamu dealing sama dunia luar, bagaimana kamu beradaptasi dengan dunia di luar diri kamu, bagaimana mungkin salah satunya belajar berkomunikasi dengan baik, belajar untuk memahami sudut pandang orang lain, hal-hal seperti itu. Oke, dan ini kartu Alchemist ini juga kartu tentang manifestasi, dan by the book ini juga bicara tentang universal law, which is ada law of ada law of attraction di situ. So ini juga bicara tentang dibilang bahwa goal apapun yang kamu sudah set itu akan terjadi selama kamu membawa diri kamu masuk ke dalam masuk ke dalam situasi. Jadi kamu harus kasarnya gini loh, kamu harus belajar beradaptasi dulu sama apa yang kamu inginkan. Oke, kamu menginginkan A ini apapun ya. Nah, pikirannya adalah bagaimana cara bisa mendapatkan A. Apa yang dibutuhkan, yang harus kamu lakukan, yang harus kamu pelajari untuk kamu bisa mendapatkan A itu. Prosesnya.
Sebetulnya menarik itu saat kita berproses, karena pada saat berproses ada energi yang shifting, ada energi yang berubah. Tanpa adanya action, tanpa adanya adaptasi, energi itu kan tidak berubah, jadinya statis. Oke? So di sini ada Ace of Coins. Kalau menurutku, kamu sudah tahu mau kamu apa. Kamu sudah tahu mimpi kamu apa sebetulnya. Tapi kamu masih bingung cara nariknya gimana. Kamu masih bingung cara bisa reaching that something that acquiring something that you want itu gimana caranya? Aku lihatnya di sini kamu masih bingung, kayak orang yang terjebak di dalam pikirannya sendiri. Itu message yang aku dapat di sini. You are still stuck in your head. You don't know what you should do. Bukan you don't know what you want, tapi you don't know what you should do. Kamu nggak tahu apa yang kamu harus lakukan. And it's normal. It's human experience. Tapi kita harus belajar. Mungkin gini loh, aku sering ngomong sama orang, hidup ini butuh skill banyak. Kalau kamu mau sukses, kamu butuh skill. Bukan cuma suksesnya, maintaining maintaining the level of success itu butuh skill banget. Bukan kayak orang menang lotre sekali-sekali seumur hidup mungkin gitu loh. It's not like that. It's not success. It's ya orang bilang kejatuhan duren aja udah kayak gitu kan, gitu loh. It's maybe once in a lifetime. But if you want to maintain your level of success, you need to upgrade and improve your skills. Kayak orang mau pinter ya, dia harus belajar, dia sekolah, dia kuliah, supaya dia bisa dapat masuk ke perusahaan yang mungkin kelasnya bagus gitu loh. Sama kayak gitu. Kamu mau naikin level kehidupan kamu dalam hal apapun, mau even in relationship yang orang banyak berpikir masa relationship aja harus belajar. Well, jangan salah, relationship itu ngajarin kita hidup loh. Tapi banyak orang yang mengecilkan, padahal relationship itu kalau sampai relationship itu kalau rusak itu bisa bawa kita jadi punya low self esteem, kita jadi nggak semangat kerja, banyak hal yang dihasilkan dari broken relationship. Orang yang nggak mampu bisa menjalani hubungan dengan baik pun juga punya kecenderungan jadi losing self respect, losing self worth, self esteem, itu efeknya banyak sekali. Oke, so di sini yang aku lihat adalah meningkatkan skill kamu. That's the point. Skill kamu salah satunya adalah skill kamu untuk dealing sama orang. Skill untuk dealing sama orang, dealing sama rekan kerja, dealing sama pasangan, dealing sama bos. Itu semua social skill yang membutuhkan emotional intelligence. Bagaimana kamu memahami orang kalau secara emosional kamu nggak cukup cerdas untuk memahami sesuatu, gitu loh. Dan four of staff ini aku ngelihatnya lebih kepada harmoni, membangun harmonisasi di dalam kehidupan kamu. Bagaimana sesuatu bisa kamu gapai kalau kamu aja tidak mampu untuk tahu, oh ini mulainya dari sini, oh gue harus punya skill ini. Living in harmony. You can, bukan cuma pingin, tapi bisa, mampu. Kayak kamu punya kapabilitas. Orang mampu doang, mau doang, ngarep doang, nggak punya kapabilitas, ya nggak akan nyampe kan. Mau dan punya kapabilitas, membangun skillnya, membangun kemampuan, membangun kebisaan kan ya. Itu. Jadi kalau aku lihat, ini bukan bicara tentang apa yang kamu mau. Kamu bisa dapat apa yang kamu mau, dia bilang gitu. Tapi kamu harus tahu cara ke sana. Kalau ini konteksnya relationship, kamu butuh belajar tentang relationship. Relationship coaching. Belajar bagaimana mengenali dirimu. Apa impact yang kamu hasilkan dalam hubungan. Saat kamu melakukan sesuatu, reaksi pasanganmu kenapa begini, kamu harus ngerti. Dan saat partnermu bicara apa, kamu ngerasa tertrigger, kenapa kamu bisa tertrigger, kamu harus ngerti. Apa yang pasanganmu inginkan, apa yang pasanganmu butuhkan, kamu harus ngerti. Kalau kamu mau membangun hubungan yang stabil dan sehat dan bahagia. Kalau nggak mau ya suka-suka kamu gitu. Tapi semua itu butuh skill. Yang aku bilang tadi, bahkan
relationship menurutku, skill kita mampu untuk membangun suatu relationship itu akan membantu kita untuk bisa sukses dalam bidang yang lain juga sebenarnya. Semua itu ada pengaruhnya. Oke? Oke, so untuk Aquarius aku lihatnya lebih ngarahnya ke masalah skill kamu. Oke? 11-12 kita lihat sekarang Pisces ya. Kartunya dibukanya sama Three of Swords. Aku kok ngerasanya kayak orang yang lagi belajar move on dari sesuatu. Untuk melihat sesuatu pelajaran mungkin. Untuk menjadi seseorang yang ya maybe kalau ini lihat begini maybe you are learning to be a high value woman, let's say. Lihat nih cara energinya. Kamar The Moon. Regeneration ini lebih kayak kartu death. Oke, Pisces lagi ada Jupiter dan Rahu. In the ascendant, higher power. Udah ini udah jelas banget. Ini udah bicara tentang self transformation. Nggak ada lagi. Ini udah kesana ngarahnya kali ini. Maybe you feel disappointed sama hidup, sama diri kamu, mungkin sama orang lain. Painful experience kalau aku lihat. Masa-masa yang ya lumayan sulit. Mungkin kamu juga ada rasa kecewa sama dirimu sendiri. Kecewa sama keadaan. So this is a healing process. Transformation is a healing process plus self-knowledge, self-awareness process. Actually, this is a process of understanding. Okay, it's a process of understanding. Remember that. Gini, aku akan baca, tapi aku nggak pesan dulu. Kalau memang kamu betul-betul ngerasa oke, gue ada di sini, dan kamu punya budget buat coaching, aku sangat menyarankan kamu coaching karena ini momen yang tepat sangat tepat. Karena apa? Jangan sampai kamu salah jalan gitu loh kalau orang tuh lagi di momen kayak gini. Karena bagus kalau kamu lagi punya pemikiran pengen jadi lebih baik dan segala macam. Dan kamu butuh guidance. Dan ini regeneration itu situasi memperbarui. Higher power, we know it's your life is under the higher power. Jadi memang ini fase hidup yang harus kamu lewati. Dan kalau aku bisa bilang ya, orang tuh lagi di dalam fase seperti ini. Itu justru bukan fase cobaan kalau menurutku. Walaupun waktu aku melewati hal seperti ini, aku melihatnya cobaan betul. Tapi setelah aku keluar dari situ, actually this is a process of yang dinamakan dengan purification. Kita tuh lagi dicuci, kita tuh lagi lagi dibersihkan. Pikiran-pikirannya, belief-belief yang salah, itu lagi dibenturkan nih. Memang rasanya pasti sakit, pasti. Yang kita anggap benar ternyata salah itu kan menyakitkan.
membuat kita jadi kesannya kehilangan identitas diri kan. Yang dimaksud dengan orang tuh lagi mencari jati diri, itu orang yang lagi belum tahu dirinya tuh siapa. Gue ini sebenarnya kayak gimana? Gue tuh maunya apa? Kenapa ini jadi salah? Kenapa gue harus ngalamin kayak gini? Gitu. Bakal banyak sekali question di kepala kita. Tapi kalau memang kamu perempuan dan kamu ngerasa kamu udah punya keinginan besar untuk bisa jadi lebih baik, bisa jadi high value woman, paling tidak ada satu video, satu kelasku yang sangat aku sarankan buat kalau kamu memang beneran ada di situasi ini. Aku punya kelas judulnya 6 karakteristik wanita bernilai tinggi. Itu sangat baik kalau beneran kamu ada di fase itu ya. Biar kamu bisa tahu. Cuman memang ini situasi yang sangat membutuhkan kamu untuk merefleksi diri. Itu sangat-sangat dibutuhkan kalau memang kamu ingin bertransformasi. Itu sangat penting. Komar di sini, The Moon ini nih, The Moon itu tuh ngomongin tentang isu-isu terpendam kita, emosi-emosi terpendam kita, itu lagi diangkat ke atas supaya bisa kita sadari, gitu loh. Dan ini memang fase-fase kayak gini tuh, ya belajar self love, belajar self respect, itu adanya di fase-fase kayak gini nih. Sampai kamu menemukan value, maka keluar Ace of Coins. Until you finally, apa ya aku bilang ya, recognize that value within you yang selama ini tidak kamu sadari, that value. Tapi mempelajari itu harus mempelajari dulu kenapa kamu ada di situasi seperti ini. Kalau kamu bingung banget gitu ya, itu kamu harus personal. Tapi kalau kamu pengen belajar tentang high value woman, nah itu yang tadi aku bilang, kelasku yang 6 karakteristik wanita bernilai tinggi. That's something that can help you actually. Karena lagi ada di dalam situasi ini nih, udah gak ngomongin hal yang ada di luar diri, tapi ngomongin hal yang ada di dalam diri. Oke? Oke, ini Pisces ya. Sekarang kita lanjut ke Aries. Four of Swords, Four of Coins, Ten of Wands. Kita lihat main energinya. Judgment, Mizan. Okay, soulmates. Fork in the road. Okay, so Aries, number four. Number four is about stability. It's about harmony. Dan di sini ada Four of Swords itu kamu tuh lagi kayak nggak pingin mikir yang berat-berat, lagi nggak pingin, lagi mengistirahatkan diri kamu. Mungkin kemarin kamu banyak mungkin capek sama hal-hal dalam hidup, atau mungkin ada tekanan-tekanan, pressure tertentu, entah itu datang dari kerjaan, entah itu datang dari keluarga, bisa dari mana aja, okay? But there is something, ini ada Four of Coins, okay?
Karena Four of Coins ini tentang tentang desire to control. Jadi kayak gini loh. Four of Coins itu nggak harus selalu ngomongin tentang uang ya. Bisa ngomongin tentang fear, suspicion. Jadi gini, you want to maintain your peace of mind, which is very good. Tapi gini loh, banyak orang pingin peace of mind, tapi dengan cara running away, dengan cara menghindari hal-hal yang seharusnya dia hadapi. Itu bukan looking for peace, itu namanya running away. Oke. Dan kalau aku lihat di sini, tunggu sebentar. About taking a further step in life, untuk mengambil langkah ke depan gitu. Jadi bisa jadi nih ya, Ten of Wands di sini itu kok aku ngerasa tuh kayak kamu berat banget untuk ngelanjutin. Kamu kayak berat banget melihat hidup kamu tuh. Mungkin kamu harus memutuskan sesuatu karena di sini juga ada judgment. So you have to choose what's your next step. Ada fork in the road. Fork in the road ini ngomongin tentang cabang yang ada di tengah jalan. Number 13. Oke, kita lihat. Time to make a decision. Considering the consequences as you prepare to act. Owning up to your obligation to make a necessary choice. So, kayak tadi aku bilang, kamu merasanya kayak kamu lagi, gue lagi nggak mau mikir apa-apa deh, kayak I want to relax, I want to have peace. Tapi tanpa sadar, kamu sebenarnya sedang menunda-nunda, that's the right word. Menunda-nunda untuk mengambil sebuah keputusan. Kayak ibaratnya, oke, lu tuh maunya apa? Sebenarnya mungkin kamu udah tahu apa yang kamu mau. Maybe you already know it gitu. But you procrastinate. Kamu menunda-nunda karena kamu ngerasanya berat. Entah apa yang kamu hadapi, aku tidak tahu apa yang kamu hadapi. But yang kamu hadapi ini membuat kamu merasa, aduh kayaknya berat deh, taruh deh. Tapi entar dulunya ini kelamaan. Dan ini bisa jadi keputusan kamu akan pasangan. Aku nggak tahu apakah pasangan ini sudah ada tapi kamu tarsok-tarsok. Orang yang kamu tuju ini udah ada, atau bisa jadi juga kamu harus menghadapi orang tua dia atau orang tua kamu dan menurut kamu itu berat. I don't know ya, anything can happen, okay? Tapi bisa jadi ini masalah mungkin kamu disuruh nikah, dipaksain nikah sama orang tua, whatever. Intinya ada pressure di situ. That pushing you, forcing you to make a decision. Untuk ini keadaan ini memaksa kamu untuk membuat satu keputusan. So, the number di sini, Four of Coins ini kayak orang yang ntar dulu, jangan dibuka gitu. Kalau aku bilang somehow orang yang menghindari konflik. Kamu sedang menghindari konflik, bukan mencari aman, bukan mencari ketenangan. Kamu sedang menghindari konflik. Accept it. Oh my. Kalau aku coachingin orang langsung nih kayak gini. Oke, kamu yakin mau ini? Oke. Ayo, sekarang apa yang menjadi masalah kamu? Aku pasti tanya gitu. Oke, apa yang jadi masalah kamu? Buka. Kita bahas satu demi satu. Ketakutan kamu apa? Karena bisa jadi ketakutan kamu itu tidak semenakutkan yang kamu pikir. Karena
belum apa-apa kamu udah takut ngadepinnya. Itu aja. Fear is, I'm not saying that all, but most of fears are only illusion in our head. Maybe 90%, if I'm not saying 100%, maybe 90% of fears are illusions. It's only in our head, it's delusion. It's our mind, it's a false belief in our mind actually. Bahkan kejadian aslinya itu mungkin berbanding terbalik dari yang kita pikir. Tapi kita tuh udah mikirnya yang jelek terus. Yang menakutkan, yang aduh sulit, aduh begini, aduh begitu, itu tuh cuma ada di kepala. Aku tidak mengecilkan perasaan fear itu. Ya, fear is real. Dalam artian real dirasakan. Tapi fear itu sebenarnya delusi yang ada di kepala. Rasanya itu memang nyata. Rasa takutnya itu memang nyata. Gitu. Rasa yang kita rasain itu nyata. Tapi fear itu sendiri adalah ilusi. Oke? Ya mungkin ada sebagian dari kalian bingung. Intinya gini. Yang kamu butuhkan adalah teman cerita yang kamu bisa berbagi dan bisa bantu kamu ngelihat apa yang gak bisa kamu lihat. Membantu kamu. Aku ngebantu klienku bukan mencarikan solusi buat dia, tapi membantu dia untuk berpikir ke arah yang dia tidak pikirkan. That's the point. Oke? Dan di sini ada judgment. Judgment ini bicara tentang memang harus ada yang kamu hasilkan, kamu put into action. Karena kalau enggak, kamu akan di situ terus dan kamu cuman buying time yang ujungnya kamu tahu kamu harus mutusin. So sebenarnya kamu cuman nunda doang. Nunda itu kan cuman wasting time. Oke, kita lihat nih. Mizan, ya. Mizan itu kan judgment. Oke. Mizan itu renewal, metamorphosis, spiritual metamorphosis, stepping into your higher self. Bagaimana orang bisa ke higher self kalau dia masih ada di dalam ketakutan dia untuk facing the reality? Trust me, reality is not as scary as you think. No, seriously. Kalau kamu punya budget, come to me, coaching, I will show you the way. Aku akan bantu kamu untuk keluar dari situ. You have to take action. You have to. Oke, kalau enggak kamu akan stuck, kamu akan di situ-situ aja. Kamu akan kemana-mana. It's the time. There is no right time. There is no right time. Kalau orang yang lagi dalam keadaan kayak gini kan kayak, aduh ini belum waktunya, aduh ini. Memang gak akan pernah ada waktu yang tepat pada akhirnya orang kalau udah fear mah. Memang harus didorong. Aku ngomong gini bukan aku gak ngerti fear. Aku pernah ngadapin situasi di mana aku menghadapi fear terbesarku. Makanya sekarang aku jauh lebih enteng karena fear itu udah gak ada. Itu yang disebut dengan kebebasan, freedom. Itu yang namanya kita baru menjalani kehidupan yang sebenarnya setelah fear itu kita lewati. Okay, so just think about it. Okay, so thank you so much guys for watching and I'll see you in the next video.